Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan membahas surah yang baru, karena kemarin surah Asy-Syams sudah habis ya pembahasannya, maka kita masuk surat berikutnya yaitu surat Al-Balad. Al-Balad, surat Al-Balad ini artinya negeri. Ya, negeri yang dimaksud di sini nanti adalah negerinya dari Rasulullah yaitu kota Mekah. Nah, surah Al-Balad adalah surat yang ke-90 urutannya dalam Al-Quran. Yang seperti sudah Bapak sampaikan di sebelum-sebelumnya, kalau urutannya itu yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, terus ke bawah ada 114 surat. Nah, surat yang ke-90 adalah surah Al-Balad. Surat ini, surah Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat, 343 huruf, 82 kata, dan merupakan surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah. Merupakan surat ke-35 yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau tadi surat urutannya yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah itu urutan dalam Al-Quran. Tetapi kalau waktu turun itu berbeda lagi urutannya. Yang pertama Al-Alaq, pertama kali turun. Terus kedua, ketiga, kelima Al-Fatihah. Nah, sampai begitu yang ke-35 ini surat Al-Balad. Surat ini turun setelah surat Qaf dan sebelum surat At-Tariq. Nama lain surat Al-Balad adalah La Uqsimu. Surah La Uqsimu. Maaf, ini ada tambahan ya. Ini salah, bukan Al-Balada tetapi Al-Balad. Karena ini terburu-buru dalam membuat materi. Karena alhamdulillah sekolah kalian SMP Darussalam adalah sekolah yang diizinkan untuk melakukan PTM atau pertemuan tatap muka. Istilah yang pertama ini namanya PPKBB. Makanya pada saat ini ditayangkan, ada di antara teman-teman kalian yang sekarang sedang belajar di dalam kelas. Alhamdulillah. Kita berharap semoga di wilayah DKI, terutama di Srengeng Sawah, segera menjadi zona hijau, sehingga kita bisa kembali sekolah normal seperti biasa. Namun meskipun sekarang ada istilah PPKBB ya, yaitu pembatasan pembelajaran bertahap, atau kalau kalian bilang itu PTM ya, pertemuan tatap muka bertahap 1. Ini ada yang di kelas, ada juga yang tetap belajar daring. Dan kalianlah yang menyaksikan ini yang belajar daring tentang BTQ ya, baca tulis Al-Quran. Ada 3 kelas yang sedang belajar di sekolahan ya. Nah, nama lain surah Al-Balad adalah La Uqsimu. Ini mohon maaf atas kekeliruan ini. Kemudian Imam As-Suyuti berkata, turunnya Al-Quran itu ada yang melatar belakangi disebut bil ibtida, dan tidak ada yang melatar belakangi disebut ghairul ibtida, yang dinamakan asbabun nuzul, sebab turunnya ya.
Jadi surah Al-Balad ini apakah termasuk yang memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya, atau bukan surah yang tidak ada latar belakangnya? Sebenarnya surah Al-Balad itu menceritakan penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah di negeri kelahirannya, yaitu kota Mekah, di mana Rasulullah seakan-akan diharamkan untuk menikmati kebahagiaan dan kesenangan di Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena menyebarkan kebaikan dan melarang perbuatan buruk, serta membawa risalah yang baru, yaitu membawa agama yang baru yang tentunya akan bertentangan dengan masyarakat kaum kafir Quraisy pada saat itu. Di mana pada saat itu kaum kafir Quraisy menyembah berhala. Dan ketika Rasulullah mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang satu, maka langsung ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Padahal kaum kafir Quraisy sebelumnya mempercayakan kepada Rasulullah, karena memang Rasulullah bergelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya yang dipercaya. Tetapi ketika Rasulullah merubah sebuah paham politeisme, mempercayai banyak Tuhan dengan menyembah berhala tersebut, merubah menjadi monoteisme atau menyembah Tuhan yang satu, maka itu langsung ditolak. Dan karena penolakan itu Rasulullah akan merasa diharamkan, karena nggak bisa bahagia dan nggak bisa senang untuk beribadah di kota Mekah, karena memang dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Namun Allah bersumpah dengan nama kota Mekah, Al-Balad yang tadi Bapak sampaikan, negeri, maksudnya negeri Mekah, bahwa suatu saat nanti Rasulullah akan bisa beribadah dengan tenang di kota Mekah, ya, bisa menyebarkan agama Allah di kota Mekah dengan tenang, dan tidak ada lagi orang yang mengharamkan Rasulullah untuk melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Di suatu waktu itu Rasulullah akan mendapatkannya yang dinamakan dengan istilah Fathu Mekah, ya, pembukaan kota Mekah. Itu pun membutuhkan waktu yang lama, karena 13 tahun di Mekah seperti itu, lalu ditambah 10 tahun lagi ketika Nabi hijrah pindah ke kota Madinah. Jedanya hampir 10 bukan hampir 10 tahun Rasulullah ada di kota Madinah baru bisa mendapatkan ketenangan untuk beribadah. Sementara kalau dilihat, ini surat adalah surat yang boleh dikategorikan awal-awal Rasulullah menjadi utusan Allah. Ketika Rasulullah menjadi utusan Allah, itu langsung dihalang-halangi. Itu kan waktu yang lama. Di Mekah berapa tahun dihalang-halangi, di Madinah ditambah lagi 10 tahun. Hampir 20 tahunan Rasulullah, 23 tahun dihalang-halangi, dan untuk mendapatkannya butuh waktu yang lama. Ini menandakan apa? Allah mengajarkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Kita mau sehat, ya kita harus proses. Prosesnya bagaimana? Seperti pandemi ini, kita jaga imun, kita jaga pikiran yang baik, kita makan makanan bergizi, istirahat cukup, ditambah lagi dengan asupan vitamin dan juga vaksin. Itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan kebahagiaan supaya kita bisa hidup kembali normal untuk saat sekarang ini. Nah, ini sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, dan itu butuh waktu yang lama, nggak waktu yang singkat, karena sekali lagi itu butuh proses. Oleh karena itu dalam ayat tersebut menggunakan lafaz hilun yang artinya halal, dan Rasulullah benar-benar tidak ada yang mengharamkan beribadah. Mekah menjadi tempat yang tenang untuk Rasulullah beribadah, untuk berdakwah, dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, ya, yang dikenal dengan Fathu Mekah. Ini masalah waktunya, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan menjelang Rasulullah wafat, berarti sudah hampir 10 tahun.
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan Fathu Mekah, Rasulullah bersabda, aku menempati atau Fathu Mekah pada siang hari. Kemudian asbabun nuzul surah Al-Balad ini berhubungan dengan kedudukan mulia kota Mekah, yang sekaligus menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan kodratnya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, sejak manusia dilahirkan hingga maut menjemput. Menurut Al-Biqai, bahwa tujuan utama surat ini adalah untuk membuktikan betapa manusia sangat lemah dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Kita bisa membuktikan bahwasanya memang kita ini manusia yang lemah. Percaya atau tidak, virus yang tidak terlihat bisa membuat kita luluh lantak seperti ini satu dunia. Dengan adanya pandemi COVID ini, luluh lantak seluruhnya. Manusia dibatasi. Untuk keluar rumah harus berjarak, tidak boleh berkerumun, menggunakan masker, harus mencuci tangan, dan banyak protokol-protokol kesehatan lainnya yang diberlakukan. Itu hanya karena virus yang tidak terlihat. Jadi betapa manusia itu sangat lemah. Dengan virus saja sudah lemah. Apalagi dengan pencipta virus tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, yang nyiptain ini kan ada isu di negara ini. Sekali lagi, semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari pandemi yang ada, kalau ada yang mengatakan ini rekayasa, tidak perlu. Karena apa? Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang menentukan. Jadinya, kalau ada manusia yang merasa dirinya kuat, berarti itu dipertanyakan betapa sombongnya dia. Karena apa? Ini dibuktikan pada tahun pandemi, masa-masa pandemi ini dapat kita lihat dan kita buktikan betapa manusia itu sangatlah lemah. Inilah yang ada di surah Al-Balad. Kemudian di depan kita, depan kalian juga ada teks tentang surah Al-Balad. Mari kita sama-sama baca. Dan seperti biasa, bila ada di antara kalian yang belum berwudu ataupun belum menutup auratnya, yang belum berwudu, berwudulah. Yang belum menutup aurat, tutupilah aurat kalian dengan sempurna, karena yang akan kita baca ini adalah kalamullah atau firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini, seperti biasa Bapak ingatkan untuk dicatat, ditulis, bukan hanya ditonton dan diperdengarkan saja, tetapi juga tolong dicatat. Karena apa? Insya Allah nanti kalau kita bertemu, maka catatan-catatan kalian akan Bapak lihat ketika nanti kalian terjadwal untuk datang ke sekolah. Dan untuk kalian setelah ini seperti biasa kunjungi link untuk absensi harian dan evaluasi harian. Adapun untuk passwordnya adalah negeri. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.